Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya akan berbicara tentang luka batin. Nah, apa sih luka batin itu? Kalau luka badan kita bisa melihat dan akan mudah dideteksi kesembuhannya. Berbeda dengan luka batin. Luka batin pada sebagian orang ada yang dialami saat ia masih anak-anak, terbawa hingga dewasa. Luka batin adalah luka yang terjadi pada lapisan batin yang terdalam akibat suatu tekanan yang terjadi secara luar biasa berat atau terjadi secara terus-menerus. Luka batin adalah semacam trauma yang dirasa amat sangat menyakitkan yang terjadi dari suatu peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami pada masa lalu. Dan jika dibiarkan maka akan menjadi kerak dan berdampak terhadap kehidupan kita. Luka batin di masa kecil tentu merupakan proses yang sangat lama dan kenyataannya setelah dewasa masih saja membekas. Nah, dampak dari luka batin yang dialami di masa kecil ini akan membentuk kepribadian kita saat dewasa. Seperti apa diri kita dan bagaimana kita melihat dunia ini. Ada banyak reaksi-reaksi yang timbul akibat dari luka batin, sehingga membuat seseorang menjadi penakut, merasa terabaikan, dan memandang semua yang berada di sekitarnya terasa menyakitkan. Saat dewasa pun mereka akan merasakan ketakutan, akan kesendirian, terisolasi, dan merasa tidak terlindungi, dan ada rasa takut ditolak. Nah, saat masa kecilnya, ia ditolak dalam pergaulan. Entah itu karena penampilannya, tingkah lakunya, latar belakang keluarganya, atau bisa juga karena cara berkomunikasinya yang tidak sesuai dengan lingkungan. Atau justru ada penolakan dari keluarganya sendiri. Rasa sakit ini tumbuh karena merasa tidak dicintai, tidak dianggap, dan tidak disayangi. Dampak saat dewasa akan terlihat seperti menjadi pemalu, menarik diri dari pergaulan, dan sedikit sulit dipahami. Luka batin pada orang dewasa biasanya terjadi karena masalah asmara, cinta tidak terbalas, putus cinta, dikhianati pasangan, kegagalan, tekanan kehidupan, kehilangan pekerjaan, kematian pasangan hidup. Masa remaja adalah masa yang sangat rentan terjadi luka batin karena asmara. Dorongan yang kuat untuk memiliki dan dimiliki terhadap pasangan lawan jenis menyebabkan remaja putri terkadang rela melakukan apapun yang diinginkan oleh pacar, bahkan hubungan seksual sebelum nikah. Karena itu, bagi gadis-gadis ingatlah bahwa jika pacarmu menginginkan hubungan pranikah, maka berarti dia hanya mencintai tubuhmu. Dia mencintai engkau hanya dengan nafsu. Nah, bagaimanakah firman Tuhan berbicara tentang luka batin? Orang kepahitan atau luka batin, hidupnya akan terhenti pada satu titik. Tidak bisa berkembang, baik dalam iman maupun karir. Nah, kepahitan itu atau luka batin itu seperti racun yang merusak tubuh kita, atau seperti pisau yang dihujamkan ke tubuh. Hati sakit sekali ketika mengingat. Yang ketiga malah ingin balas dendam atau bahkan bunuh diri. Nah, saudara-saudara, bagaimanakah menyembuhkan luka batin? Satu-satunya tindakan adalah mengampuni dan melupakan. Hormon noradrenalin dihasilkan oleh otak ketika kita marah.
ketika kita stres, ketika kita kecewa dan ketakutan, akibatnya apa? Terjadi stroke, ya, pembuluh darah bisa pecah sampai terjadi kanker, depresi berat. Nah, sebaliknya saudara-saudara, hormon endorfin dari kata endo dalam morfin dihasilkan otak ketika memaafkan, menjadi sabar, rileks, damai, sukacita, dan berpikir positif. Nah, saudara-saudara, susah tidak untuk mengampuni? Pasti susah jika mengingat penyebab kepahitan. Tapi bisa tidak? Tentunya bisa. Dan yang diperlukan terutama adalah apa? Kemampuan untuk mengampuni, kemampuan dan kemauan untuk mengampuni, dan akan diberikan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara. Kuncinya adalah mau atau tidak. Mari kita lihat teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bayangkan, Tuhan Yesus dicambuk dengan cambuk flagrum. Ya, cambuk yang terdiri dari 3 tali ini adalah untuk orang Yahudi, bukan orang Roma. Ujung cambuk itu ada bandul, dan bandul itu ada logam-logam yang runcing. Saudara. Nah, ketika cambuk itu dicambukkan pada Tuhan Yesus, maka apa yang terjadi? Pertama, dia akan merasakan seperti dipukul karena bandul tadi. Dan yang kedua, logam-logam yang runcing itu akan masuk ke dalam tubuh. Sehingga ketika ditarik, maka dagingnya akan tercabik-cabik, saudara-saudara. Nah, Tuhan Yesus dicambuk 122 kali sebelah kanan dan 122 kali sebelah kiri. Nah, di tubuhnya ada luka 5.480 dengan 150 luka sangat dalam di punggungnya. Aktor pemeran The Passion of Jesus Christ, yaitu Jim Caviezel, ketika salah satu cambukan mengenai tubuhnya, walaupun tubuhnya sudah dilindungi oleh pakaian besi, dia menjerit kesakitan, saudara. Hanya 1 kali. Betapa sakitnya Tuhan Yesus dicambuk sampai ratusan kali. Dan saudara-saudara, oleh karena merasakan ini, Jim Caviezel itu bisa bertobat. Dan dia bersaksi, bahkan bisa berbahasa lidah Ibrani, saudara-saudara. Nah, selain dicambuk, Tuhan Yesus diberikan mahkota duri dari pohon Paliurus aculeatus. Pohon ini durinya sekitar 3 cm, dan jika dimasukkan ke dalam daging, maka getahnya akan membuat sangat pedih, saudara-saudara. Padahal ini mahkota duri ditaruh di atas kepala, di sini adalah ribuan saraf-saraf yang sangat peka. Bahkan serdadu yang memasang mahkota tidak berani memasang dengan tangan, tapi dipukul dengan bambu, saudara-saudara. Nah, belum selesai sampai di situ. Tuhan Yesus yang sudah berdarah-darah, sudah hancur, harus memikul salibnya sepanjang jalan Via Dolorosa. Ya. Salibnya itu seberat 50 km, 50 kg. Panjangnya sekitar 4,6 meter, lebar 2,5 meter. Bayangkan, saudara. Sangat berat. Dan Tuhan Yesus harus melalui jalan salib, Via Dolorosa. Ya. Dan karena Tuhan Yesus sudah lemah, maka dia sampai jatuh 3 kali. Dan ditolong oleh Simon dari Kirene untuk membantu mengangkat salib itu. Saya yang sudah makan, saudara-saudara, pagi-pagi saya merasakan. Saya hanya memikul salib-saliban sepanjang mungkin 1,5 meter. Dipikul orang 4, itu tidak ada rasanya, saudara. Tidak berat sama sekali, hanya papan. Tapi ketika saya merasakan, ketika saya membayangkan Tuhan Yesus memikul salib yang demikian berat dengan badan yang sudah hancur, betapa menderitanya dia tuh. Masih belum selesai. Tuhan Yesus naik ke bukit Golgota atau tengkorak. Dan apa yang dilakukan di situ? Tuhan Yesus dipaku, saudara-saudara. Pakunya diameternya 1,8 cm, mungkin segini, saudara-saudara. Panjang sekitar 20 cm. Bayangkan, saudara-saudara. Tangan yang kena jarum sudah sakit.
ini harus dipaku dengan paku yang panjang sebesar hampir 2 cm. Saudara. Oh, setelah itu Tuhan Yesus disalib. Nah, apa kata-kata salib yang pertama diucapkan Tuhan Yesus? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya. Saudara, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus di kayu salib? Sudah tangan direntangkan selama 6 jam. Dan terutama ketika mengambil napas, ya, maka lutut itu harus diangkat ke atas. Saudara. Karena posisi paru-paru harus naik. Nah, bayangkan, setiap Tuhan Yesus mengambil napas, maka luka di punggungnya akan bergesekan dengan kayu salib yang sangat kasar, sakit sekali, saudara-saudara. Bayangkan, disiksa, saudara-saudara, selama 6 jam. Juga dia kehausan. Tapi Mazmur 34 ayat 21 berkata, tidak ada satupun tulang Yesus yang patah. Tapi Tuhan Yesus mati karena kehabisan darah, saudara-saudara. Ya, buktinya apa? Penjahat ketika diremukkan lututnya, maka dia sudah tidak bisa bernapas. Maka dia mati, saudara-saudara. Adapun penyaliban Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus itu sudah dinubuatkan oleh Raja Daud 1000 tahun sebelum Masehi. Dalam Mazmur 22 ayat 15-19 dikatakan, seperti air aku tercurah dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit mulutku. Dan dalam debu maut kalau takkan aku. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku. Gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton. Mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini semuanya, saudara-saudara, digenapi. Ya. Ketika tangan direntangkan, saudara-saudara, dia akan menahan beban tubuhnya. Itulah makanya rasanya segala tulangku terlepas dari sendiku. Hatiku menjadi seperti lilin hancur, saudara-saudara. Hancur luluh, merasakan penderitaannya. Kekuatanku kering seperti beling. Lidahku melekat pada langit-langit mulutku sangat haus, saudara-saudara. Ya. Apalagi, saudara, anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Itulah Tuhan Yesus disalib di samping, di tengah-tengah kedua penjahat. Tuhan Yesus dianggap seperti penjahat. Mereka menusuk tangan dan kakiku. Itulah dipaku kaki tangannya. Ya. Nah, membagi pakaianku di antara mereka. Dan mereka membuang undi atas jubahku. Bayangkan. Undi. Jubah diundi dan Tuhan Yesus ditelanjangi, saudara-saudara. Bagaimana malunya, saudara-saudara. Tuhan ditelanjangi di depan umum. Nah, akhirnya, saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, tetelestai, sudah genap. Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya di bumi. Dengan karya agung untuk mengampuni dosa-dosa manusia, dosa saudara dan saya, melalui penderitaan di kayu salib. Nah, pertanyaannya, apakah luka batin saudara lebih besar dari penderitaan Tuhan Yesus yang disiksa dan disalib walaupun dia tidak bersalah? Nah, apakah firman Tuhan untuk mengampuni? Yaitu di Matius 8 ayat 21 ayat 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7, saudara-saudara. Nah, biasanya orang mengampuni 3 kali itu sudah cukup, saudara. Bahkan mungkin sekalipun tidak mau. Ya.
Apakah artinya 70 kali 7 itu berarti 490? Tidak juga. Artinya kita harus mengampuni pada orang yang bersalah atau menyakiti kita. Ketika dia mohon ampun, berapa kali atau sampai kapanpun harus kita ampuni. Di Roma 12 ayat 20 dikatakan, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Coba, dapatkah kita memberi minum musuh kita, memberi makan? Ya. Dikatakan dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bukan berarti bahwa dia kesakitan, saudara. Pada waktu dahulu, tradisi orang yang bertobat, maka di kepalanya akan diberikan, dia akan menyungging bara api. Itu artinya dia bertobat. Jadi kita tidak boleh menyakiti, membalas musuh kita, seteru kita. Kita mendoakan dia agar bertobat, saudara. Nah, saudara, saya akan memberikan satu kesaksian dalam hidup saya. Saya dari Jakarta ke Semarang oleh karena sahabat saya. Ya, saya carikan kredit, keluar tahun 87, 750 juta. Tapi apa yang terjadi, saudara? 1 minggu keluar kredit, saya disikut, saudara. Padahal istri saya hamil 4 bulan. Dia baru datang 1 bulan. Rumah ditinggal. Sakit sekali, saudara. Padahal waktu itu teman saya, sahabat saya mengajak saya ke Taiwan. Dan saya tidak mau karena yang di Semarang adalah sahabat karib saya waktu SMA. Saudara, uang sudah tidak memandang sahabat. Kuping cak kuping, ya, saudara. Nah, kemudian apa lagi? Saya masih disakiti lagi. Waktu itu saya bekerja di grup Sutrisno Bakhir. Saya manage 4 perusahaan. Ya, ketika saya melihat program MBA dari IEU, maka saya tertarik. Saya mengajar, kemudian saya launching satu program dan mendapatkan peserta 32 yang tidak pernah didapatkan oleh Institut IEU itu, milik Abdul Ghafur. Nah, tapi apa yang terjadi? 2,5 bulan saya disikut lagi, saudara. Padahal waktu saya di IKA Muda, gaji saya 4 juta, tahun 91. Dan ini hanya digaji 750.000 hanya 2 bulan. Padahal keuntungan untuk program pertama 150 juta. Saya tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Demikian juga, saudara-saudara, saya menolong orang yang berkali-kali datang ke tempat saya untuk diajari mebel, tetapi saya ajari dan dia berkhianat. Bayar saya. Tahun 99 itu dia ordernya 1 meja, 3 meja, saudara. Dia serobot. Ya. Tetapi, saudara, masih banyak lagi. Dan terakhir, yang membuat saya sadar adalah ketika stok mebel saya diambil orang, mau dijual, tapi nyatanya 1 rupiah pun saya tidak diberi. Atau saya mau cari mebelnya di mana, sudah hilang semua. Wah, saudara, saya sangat sakit hati. Kemudian saya laporkan polisi, masukkan ke sel. Kakaknya tentara minta maaf sama saya, ibunya mau nyicil, saya nggak peduli. Nah, saya pokoknya dia harus masuk penjara. Itulah saya. Tapi ketika saya berdoa, Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di sini, saudara-saudara, seperti kami juga mengampuni. Padahal saya masih belum mengampuni orang itu ada di dalam sel polisi. Nah, segera saya ke sel polisi, saya lepaskan dia. Nah, saudara tahu, apa yang terjadi ketika kita sudah tidak punya dendam? Kita bisa tidur enak sekali. Nah, sebelumnya tadi kejadian-kejadian yang menyakiti hati saya. Bahkan orang yang sampai sekarang masih mengganggu tanah saya. Sulit tidur, saudara. 2 minggu nggak bisa tidur. Tapi sekarang saya dengan tenang, damai, sejahtera. Saya bisa tidur dengan nyenyak. Karena apa, saudara? Matius 6 ayat 14 dan 15 dikatakan,
Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Berarti saudara-saudara, ketika kita masih mendendam, ketika kita masih mempunyai luka batin, maka dosa-dosa kita juga tidak akan diampuni Bapa. Percuma kita ke gereja, karena jika Bapa tidak mengampuni, kemana kita pergi? Saudara tahu sendiri kemana. Nah, sebagai penutup, saya akan menjelaskan kisah nyata dari lagu Sentuh Hatiku. Diceritakan oleh Jason, penciptanya. Lagu ini berasal dari kisah nyata seorang anak gadis SMA di daerah Banten dihamili ayah kandungnya sendiri. Berkali-kali dia diperkosa, akhirnya hamil. Dan ketika dia tahu hamil, maka ayah itu begitu kejamnya menempatkan anak itu di rumah lain dan dipasung bersama pembantunya. Nah, ketika sampai 16 tahun dia menderita. Nah, ketika itu dia sudah mulai sembuh dan dia mau menemui ayahnya, mau membalas dendam pada ayahnya. Rambutnya panjang, dia potong dan ketika itu dia sudah mulai menyakiti tubuhnya. Dia komplain kepada Tuhan, Tuhan, apa salahku Tuhan? Kenapa nasibku begini? Aku dirusak masa depanku oleh ayah kandungku sendiri. Dan sudah dia ingin bunuh diri, ingin menghujamkan guntingnya ke jantungnya. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak bisa bergerak. Dan ada suara lembut. Anakku, aku mati di kayu salib. Aku juga tidak bersalah. Tapi aku mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosamu. Kasihilah ayahmu. Maka saudara-saudara, dia menjadi luluh. Dan dia bergegas pulang ke rumahnya. Dan ketika di rumah, dilihatnya seorang laki-laki tua terbaring, lumpuh saudara-saudara. Ternyata itu ayahnya. Dia mengatakan, ayah, aku mengampuni engkau, aku sayang engkau. Dan si ayah hanya bisa meneteskan air matanya. Dia menyesal. Penyesalan yang terlambat, saudara-saudara. Dia menyesal sudah merusak masa depan anak kandungnya sendiri. Dan dia merasa bersalah. Merasa nggak tahu harus berbuat bagaimana. Ternyata anak kandungnya mengampuni. Saudara-saudara, jika saudara masih mempunyai luka batin, berlututlah di depan salib. Karena Kristus akan melepaskan beban luka batinmu. Dia akan melepaskan beban luka batinmu. Yaitu jika saudara mau mengampuni dan melupakan siapa saja yang telah menyakitimu selama ini. Amin.